Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Patricia Bunga Juwita Galan, mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Cibiru dengan NIM 2003-227. Kali ini saya akan membahas mengenai pembelajaran IPS dengan subtema bencana alam. Sebelum kita memasuki materi, saya ingin membacakan atau memberitahu apa saja sih tujuan dari pembelajaran bencana alam kali ini. Tujuan pembelajaran dari bencana alam ini adalah yang pertama, siswa dapat mengetahui definisi dari bencana alam, dan yang kedua adalah siswa mampu membedakan 5 jenis bencana alam, dan yang ketiga adalah siswa mengetahui cara untuk menanggulangi bagaimana menghadapi bencana alam. Baik anak-anak, sekarang kita masuk ke materi yang pertama, yaitu adalah pengertian bencana alam. Sebelumnya, Ibu ingin bertanya dulu, siapa yang mengetahui apa itu definisi dari bencana alam? Nggak ada yang jawab ya. Nah, Ibu juga mau bertanya nih, kalian pernah mendengar tidak sih berita di televisi ataupun kalian mendengar orang-orang membicarakan tentang bencana alam? Seperti ada berita di televisi, bencana alam terjadi di Yogyakarta, bencana alam terjadi di Bali. Siapa yang pernah mendengar? Tentunya semua pernah mendengar, bukan? Bencana alam adalah suatu peristiwa yang sangat dahsyat yang disebabkan oleh gejala alam dan mengakibatkan suatu bencana. Dan hari ini saya akan menjelaskan 5 bencana alam. Bencana alam yang pertama yang akan saya jelaskan adalah banjir, lalu tanah longsor, lalu gempa bumi, lalu angin puting beliung, dan yang terakhir adalah gunung meletus. Ayo anak-anak, siapa saja yang pernah mendengar 5 bencana tersebut? Pasti semua mendengar ya. Sangat banyak sebenarnya teman-teman bencana alam yang terjadi di Indonesia ini. Namun, pada kesempatan kali ini Ibu hanya akan menjelaskan 5 macam bencana alam. Bencana alam yang pertama akan Ibu jelaskan adalah banjir. Nah, ini fotonya teman-teman, banjir. Ayo, siapa yang tahu apa pengertian dari banjir? Ada yang tahu? Nggak ada ya. Pengertian dari banjir adalah kondisi daratan yang semulanya kering menjadi berair dan terbenam karena peningkatan volume air. Banjir ini disebabkan oleh 2 faktor, yaitu faktor alam dan faktor manusia. Faktor alam yang menyebabkan banjir yang pertama adalah tingginya curah hujan, yang kedua adalah pasangnya air laut, dan yang ketiga adalah sedimentasi yang terjadi di muara. Nah teman-teman, selain faktor alam, ada juga loh faktor manusia yang menyebabkan terjadinya banjir. Apa saja? Yang pertama adalah penebangan secara liar, yang kedua adalah membuang sampah sembarangan, yang ketiga adalah kurangnya penyerapan air, dan yang keempat adalah banyaknya pemukiman penduduk di tepi sungai. Nah teman-teman, ada juga loh untuk kita menghindari terjadinya banjir, kita bisa melakukan pencegahan. Apa saja sih pencegahan terjadinya banjir? Yang pertama adalah bersihkan sampah-sampah yang berada di sungai. Yang kedua, tentunya tidak boleh membuang sampah sembarangan. Dan yang ketiga adalah menanam pohon agar banyaknya lahan penyerapan air. Nah, teman-teman, itu adalah bencana alam yang pertama, yaitu banjir.
Setelah kita mengetahui cara pencegahan banjir, sebaiknya kita melakukannya agar tidak merasakan terjadinya banjir. Bencana alam yang kedua adalah tanah longsor. Siapa yang tahu pengertian dari tanah longsor? Gak ada yang tahu ya? Yaudah deh, saya aja. Pengertian dari tanah longsor adalah suatu bencana alam yang sering terjadi di daerah pegunungan, bukit, lereng yang curam, maupun tebing. Terkadang longsor juga bisa terjadi di lahan pertanian ataupun di lahan perkebunan yang posisi tanahnya miring. Seperti banjir, tanah longsor juga disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama adalah faktor alam dan yang kedua adalah faktor manusia. Nah, faktor alamnya adalah karena curah hujan yang tinggi, dan faktor yang kedua yang disebabkan oleh manusia karena penebangan liar secara sembarangan dan semena-mena. Tentunya tanah longsor juga ada loh teman-teman upaya pencegahannya. Apa saja sih itu upaya pencegahannya? Pencegahan yang pertama adalah tidak membuat sawah ataupun kolam di lereng. Dan yang kedua adalah tidak membangun rumah di pegunungan ataupun di tebing. Dan yang ketiga adalah menanam tanaman yang memiliki akar yang dalam. Selanjutnya, bencana alam yang ketiga adalah angin puting beliung. Siapa yang pernah mendengar di Indonesia terjadi bencana alam puting beliung? Hayo ngacung-ngacung. Nah, teman-teman, pengertian dari bencana puting beliung adalah suatu angin yang sangat kencang yang kecepatannya mencapai 120 km per jam. Wah, sangat cepat dan sangat kencang bukan? Tentunya terjadinya angin puting beliung ada tanda-tandanya loh teman-teman. Tanda-tanda yang pertama adalah adanya gumpalan awan yang sangat gelap, yang besar dan tinggi. Lalu ada juga suara gemuruh-gemuruh seperti petir terdengar dari kejauhan. Nah, teman-teman, apa sih yang harus kita lakukan ketika ada bencana angin puting beliung? Tentunya teman-teman harus menghindar dari ruangan ataupun dari benda-benda yang sekiranya akan terbawa angin dan akan melukai teman-teman. Yang pertama adalah amankan barang-barang dari tempat yang sekiranya terkena hempasan angin. Lalu tutup pintu rumah teman-teman, tutup pula jendela rumah teman-teman, matikan sumber listrik, dan hindari pohon tumbang, tiang listrik, ataupun papan reklame. Bencana yang keempat adalah gempa bumi. Nah, teman-teman, di Indonesia ini sering sekali terjadinya gempa bumi. Mungkin beberapa dari teman-teman pernah merasakan bencana gempa bumi ini. Nah, setelah merasakan, kalian tahu nggak sih apa pengertian dari gempa bumi itu sendiri? Nah, gempa bumi itu diakibatkan oleh pergeseran antara lempeng bumi dan bumi. Nah, tentunya gempa bumi ini terbagi menjadi dua jenis. Jenis yang pertama adalah gempa tektonik dan jenis yang kedua adalah gempa vulkanik. Jenis gempa yang pertama adalah gempa tektonik. Gempa tektonik adalah gempa yang terjadi karena pergeseran lempeng bumi. Sedangkan gempa vulkanik jenis yang kedua memiliki pengertian gempa yang terjadi karena aktivitas vulkanik Gunung Merapi. Tentunya gempa dengan memiliki berskala besar bisa mengakibatkan kerusakan yang cukup parah. Tentunya kalau ada gempa terjadi, kalian harus berlindung ke tempat yang aman, yang sekiranya tidak akan terkena atau terjatuh dari tempat-tempat ataupun dari benda-benda yang dijatuhkan oleh gempa bumi. Dan bencana alam yang terakhir adalah gunung meletus. Gunung meletus, bisa dilihat ya teman-teman gambar gunung meletus.
Nah, pengertian dari gunung meletus adalah proses terjadinya magma yang berada di dalam perut didorong keluar oleh gas yang bertekanan tinggi. Nah, saat meletus, gunung akan mengeluarkan banyak material. Nah, seperti ini ya materialnya. Ada gas vulkanik, ada lava, ada lahar, dan ada abu dan awan panas. Tentunya dampak dari bencana gunung meletus ini ada banyak teman-teman. Tapi yang paling sering terjadi ini hanya 3, yaitu menghentikan aktivitas warga. Yang kedua, melumpuhkan kegiatan ekonomi. Dan yang terakhir adalah menyebabkan infeksi pada saluran pernafasan, seperti timbulnya penyakit batuk, pilek, dan sakit tenggorokan. Tentunya jika teman-teman mengalami bencana alam gunung meletus, yang harus teman-teman lakukan adalah menyelamatkan diri dan ikuti anjuran pemerintah. Apakah harus mengungsi atau harus apa? Biasanya sih harus mengungsi di tempat yang aman. Nah, teman-teman, kita sudah sampai di akhir pembelajaran di video kali ini. Sekarang Ibu mau bertanya kepada teman-teman semua, apa saja tadi yang kalian dapatkan dari video pembelajaran kali ini? Ya, yaitu 5 bencana alam. Yang pertama adalah banjir, ada gempa bumi, ada tanah longsor, ada angin puting beliung, dan ada gunung meletus. Tentunya teman-teman semua sudah mengetahui apa saja bencana alam yang sering terjadi di bumi ini. Teman-teman, Ibu akhiri video pembelajaran kali ini. Semoga ilmu yang Ibu sampaikan dapat disimak dengan baik-baik oleh teman-teman dan dapat diterapkan dalam penerapan ilmu teman-teman semuanya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.